Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, praktik prostitusi berkedok indekos di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan digerebek saat Pol PP. Petugas sebelumnya menyamar menjadi pemesan lewat aplikasi. Salah seorang pekerja seks komersial diamankan petugas Satpol PP dalam razia yang menyasar indekos di Indralaya, Ogan Komering Ilir. Sebelum mengamankan 4 PSK, petugas menyamar sebagai pemesan PSK melalui aplikasi online. Para PSK ini tak hanya menerima pesanan di malam hari, tapi juga di siang hari. Razia digelar karena banyak aduan warga sekitar yang curiga kegiatan di indekos tersebut yang selalu ramai muda-mudi. Datang hilang gitu kan. Kalau sudah habis razia hilang. Kalau sudah dirazia hilang kan ntar datang lagi. Memang untuk regulasi itu melanggar Perda nomor 9 tahun 2021. Untuk sanksi nanti kita akan melakukan pemanggilan untuk pemilik. Petugas juga memperingatkan pemilik kos agar hal serupa tak kembali terjadi. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menggerebek rumah produksi mie kuning berformalin, polisi menyita ratusan kilogram mie siap edar di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Polisi menutup rumah produksi mie yang dicampur formalin di Jalan Kenanga 1 Litas, Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penggerebekan rumah produksi mie kuning yang sudah beroperasi selama 5 tahun ini berdasarkan laporan pengaduan masyarakat. Lebih dari 200 kg mie formalin siap edar langsung disita. Dalam 1 bulan, mie bercampur boraks dan formalin itu diproduksi 5 hingga 6 ton. Mie tidak layak konsumsi itu kerap dipasarkan di pasar satelit Kota Lubuk Linggau. Hingga kini pemilik rumah produksi dan karyawannya masih dalam pemeriksaan polisi. Kami lakukan pengecekan sini dan tepat tangan mereka sedang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mencampur mie sudah dimasak kemudian rendam dengan menggunakan sudah campur formalin sama borak. Barang bukti yang mana? Barang bukti yang mana? Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang ibu muda nekat menyiram air keras seorang pria karena tak terima usai dilecehkan. Pelaku berinisial DI, 22 tahun, warga Jalan Pakis Usman, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, ditangkap di unit reskrim Polrestabes Palembang usai menyiram Sidi, 43 tahun, dengan air keras. Motif kejadian ini bermula saat korban hendak mengambil ponsel milik anaknya yang dipinjam oleh suami pelaku. Setiba di rumah pelaku, korban menemukan pelaku yang berada di rumah. Pelaku yang hendak mengantarkan korban ke rumah orang tua suaminya itu merasa dilecehkan oleh korban yang saat itu ikut satu motor dengan korban. Setiba di rumah mertua pelaku, korban langsung disiram air keras oleh pelaku. Akibatnya korban mengalami luka bakar di wajah dan tubuhnya. Handphone milik bukti maupun tersangka yang kita Pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan perbuatan pelecehan pada anggota PPLN. Terkait laporan ini, Hasyim Asyari masih belum memberikan tanggapan. Tim kuasa hukum terduga korban asusila, yakni dari Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyambangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari yang diduga melakukan pelanggaran etik. Hasyim diduga mendekati hingga merayu seorang anggota PPLN untuk tujuan asusila atau keinginan pribadi yang dilakukan dengan menggunakan relasi kekuasaan. Kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Sebelumnya Hasyim Asyari telah disanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP karena terbukti melanggar etik soal hubungannya dengan Hasnaini atau akrab dijuluki wanita emas. Tim kuasa hukum terduga korban mengharapkan
Dengan tindakan pelanggaran etik ini dapat memberikan sanksi penghentian Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua Umum KPU. Saat dikonfirmasi kepada Ketua KPU, ia enggan menanggapi laporan dugaan tindakan asusila tersebut. Ia menyatakan akan menjawabnya di waktu yang tepat. Diketahui saat ini Ketua KPU Hasyim Asyari menantikan hasil putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2024, di mana KPU sebagai pihak termohon menyampaikan berbagai jawaban dan pembuktian. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Dandi Bernandi, iNews melaporkan. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan pengaruh amicus curiae atau sahabat pengadilan terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur lantaran tergantung keyakinan masing-masing hakim. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan MK, sahabat pengadilan telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2024. MK selalu menangani gugatan hasil Pilpres. Namun ada sejumlah keputusan dan peristiwa baru yang terjadi pertama kali sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya, banyak pihak yang mengajukan menjadi amicus curiae. Bahkan hingga Jumat 19 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 47 pengajuan amicus curiae dari berbagai kalangan, termasuk dari Megawati Soekarno Putri. Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, amicus curiae belum tentu dibacakan saat sidang putusan karena tidak ada di peraturannya. Fajar juga menegaskan berpengaruh amicus curiae terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur lantaran tergantung keyakinan hakim. Nggak ada aturannya harus dibacakan gitu kan. Makanya saya bilang kemarin amicus curiae itu bisa saja dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya, atau mungkin juga tidak dipertimbangkan, kan begitu. Bergantung pada masing-masing hakim konstitusi. Oh ini oke, oh ini relevan, ini enggak. Yang memberikan penilaian hukum, yang memosisikan amicus curiae itu seperti apa, itu ke keyakinan masing-masing hakim. Jadi nggak ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan seperti apa terhadap amicus curiae. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi, amicus curiae kali ini telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Pilpres pada Senin 22 April. MK memiliki beberapa opsi dalam mengambil putusan untuk mengembalikan marwahnya usai mendapat sorotan publik. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa Pilpres 2024. Seluruh ahli dan saksi, baik dari pihak Anies Muhaimin dan pihak Ganjar Mahfud telah hadir memberikan keterangan. Tak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 orang menteri di muka persidangan. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Pembacaan putusan menjadi momentum yang paling dinanti. Apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat gebrakan lewat putusannya? Ataukah lagi-lagi palu hakim patah dalam mengambil keputusan nanti?
Mahkamah Konstitusi diprediksi memiliki beberapa opsi dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024. Opsi pertama, MK akan menolak seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dengan beberapa catatan perbaikan yang akan berlaku pada Pilpres selanjutnya. Putusan ini otomatis membuat pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres secara sah. Opsi kedua, MK akan mengabulkan seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Hal ini memungkinkan pemungutan suara ulang dilakukan dengan kandidat hanya diikuti oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saja. Opsi ketiga, MK hanya mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka. Hal ini otomatis membuat Prabowo ganti cawapres baru dalam pemungutan suara ulang. Namun opsi ini diprediksi sulit dilakukan karena akan berimbas pada perpanjangan masa jabatan Jokowi jika pemilu ulang berlangsung 2 putaran. Opsi keempat, MK akan mendiskualifikasi Gibran, namun Prabowo tetap sah dan dilantik jadi presiden. Hal ini otomatis membuat posisi Wapres akan ditentukan oleh MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 soal kekosongan kekuasaan. Namun hal ini diduga juga sulit dilakukan karena bisa timbulkan gejolak sosial politik. Putusan yang akan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi pertaruhan seluruh hakim untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Integritas para hakim diuji di tengah sorotan dan gempuran keraguan publik atas kinerja Mahkamah pada pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.